Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang tidak sombong, rajin menabung, dan juga rajin sedekah, dan juga yang cantik dan yang ganteng. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabatku semuanya, hari ini saya akan membahas tentang kelanjutan ini ya, psikologis para salikin atau para muridin, takwa yang dibarengi dengan nafsu mulhamah ya. Bahwasannya kalau nafsu mulhamah ini sudah jelas meningkat satu fase dari sufiyah. Yang pertama kan amarah ya. Kalau amarah nafsu yang paling jahat atau yang paling buruk, atau nafsu angkara murka yang paling jelek lah ya daripada lawamah. Namun sifatnya ini tidak terlalu ibaratnya tuh tidak terlalu menetap dan berkuasa seperti nafsu lawamah gitu kan. Nah, nafsu lawamah sudah, terus meningkat lagi ke nafsu sufiyah. Lalu sekarang takwa yang dibarengi dengan nafsu mulhamah. Nah, nafsu mulhamah ini adalah nafsu yang terilhami atau nafsu yang tercerahkan. Jadi para salikin yang berada di tahapan ini sudah mendapatkan banyak hidayah gitu, udah mendapatkan banyak hidayah dan sudah banyak menapaki ibadah-ibadah batin, ibadah lahir, dan juga sudah banyak terapi untuk membuang segala penyakit batin di dalam jiwa dan hatinya gitu ya. Jadi sudah jiwanya itu sudah cerah gitu, sudah tercerahkan, sudah terang jiwanya itu, sudah banyak hijab yang tersingkap dari dalam hati dan jiwanya, sehingga apapun yang dilakukannya, apapun yang keluar dari mulutnya gitu kan, jadi mengandung kebenaran, mengandung nasihat, dan mengandung pencerahan-pencerahan yang bisa memberikan energi positif kepada lingkungannya atau kepada sesamanya gitu. Karena memang jiwanya itu ya sudah terilham ya, namanya orang yang sudah mendapatkan ilham kan jadi lebih ibaratnya tuh lebih kepada ahlaknya itu ya ahlakilah gitu. Jadi ahlaknya itu sudah seperti ahlaknya Allah gitu, namun nafsunya masih di mulhamah, jadi masih agak di bawah satu tingkat dibandingkan dengan mutmainah. Namun mutmainah nanti kita bahas berikutnya ya. Nah, dan orang yang orang yang berada di nafsu ini orangnya takwanya lebih baik daripada orang yang berada di nafsu sufiyah gitu, karena dibarengi ibadah lahir, dibarengi ibadah batin, dibarengi dengan sifat kasih sayang terhadap sesama gitu kan. Jadi orangnya itu sudah penuh kasih sayang gitu, orangnya nggak tegaan gitu kan, terus lebih banyak mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya gitu. Jadi udah hampir mendekati sempurna gitu ya, tapi masih belum gitu, tapi masih di bawah mutmainah. Nah, ciri-cirinya biasanya para salikin yang berada di nafsu ini orangnya itu ya banyak ikhlas, banyak sabar gitu kan, banyak tawadu gitu. Jadi sudah tawadu itu sudah diterapkan di dalam batinnya gitu, bahwa selalu memandang orang lain itu ya lebih baik daripada dirinya gitu kan. Terus banyak ngalah orangnya gitu. Jadi pokoknya
sudah memasuki kawasan sifat ahli sufi, ahli tasawuf gitu. Jadi kalau orang berada di posisi ini nih, biasakan seorang salikin, tapi sudah ada berada di nafsu mulhamah ini, itu sudah bisa dikategorikan seorang ahli tasawuf tahap pemula gitu. Karena memang jiwanya itu sudah tercerahkan, sudah cerah, sudah terang gitu, udah mulai wow gitu ya. Karena memang akan tercermin dari kepribadiannya gitu, mulai dari kepribadiannya itu ya, pokoknya ya akhlaknya itu ya mirip-mirip ngikutin jejak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Orangnya qanaah, syukur, sabar, ikhlas. Jadi hampir semua makom ibadah batin itu dia pijaki gitu. Jadi ini nih lagi bagus-bagusnya kalau mulhamah itu. Jadi hampir semua ciri khas ibadah batin itu tercermin ke dalam kepribadiannya gitu. Kadang-kadang kan dari kita itu memang semua manusia itu memiliki ciri khas ibadah batin dan memiliki ciri khas toksisitas atau penyakit batin itu yang sudah menjadi bawaan lahir gitu. Misalkan si A ciri-cirinya orangnya memang dari kecil terkenal kedengkiannya gitu, yang satunya si B terkenal dengan keiri hatiannya gitu. Terus misalkan si C terkenal seorang yang cemburuan, si D misalkan terkenal dengan orang yang suka mudah benci sama orang gitu. Terus si E misalkan cenderung kepada suka merendahkan orang lain. Terus misalkan si E misalkan cenderung suka ngetawain orang lain gitu. Terus misalkan si F orangnya itu misalkan sukanya itu yang ngedolimin orang gitu, maksudnya dikit-dikit ada masalah main pukul gitu misalkan. Nah itu memang dari kita itu memiliki karakter sifat dasar bawaan lahir yang berhubungan dengan toksisitas atau penyakit batin. Itu semua manusia itu minimal memiliki satu atau dua ciri dalam hidupnya itu gitu, dalam kepribadiannya. Jadi itu memang sudah bawaan lahir. Nah terus begitu juga dengan ibadah batin, bawaan lahir juga manusia itu memiliki gitu. Misalkan kalau si A terkenal orang yang ikhlas gitu, di samping punya sifat toksisitas gitu, jadi negatif dan positif itu kan selalu ada gitu kan. Terus misalkan si B terkenal kesabarannya, si C terkenal keikhlasannya, si D terkenal rasa syukurnya gitu, si E misalkan terkenal qanaahnya, si F terkenal tawadunya gitu. Jadi memiliki sifat positif dan negatif. Nah namun seorang salik yang berada di posisi mulhamah ini, dia itu walaupun misalkan memiliki sifat dasar bagusnya cuma satu dan sifat jeleknya cuma satu, nah di posisi ini dia itu akan ibaratnya itu semua makom batin yang baik-baiknya itu dia udah mulai bisa menguasainya gitu. Jadi misalkan walaupun sifat dasarnya cuma sabar doang, tapi kalau dia sudah ada di posisi mulhamah ini, dia itu ikhlas, syukur, sabar gitu kan, terus tawadu, waro gitu, tauhid gitu. Nah di sini tuh dia udah mulai menguasai semuanya, udah mulai menjajaki semua makom-makom batin itu, walaupun misalkan kadarnya itu masih tahap basic gitu, karena memang ini adalah tahapan ahli tasawuf tingkat pertama. Jadi udah masuk ke ahli sufi, ahli tasawuf gitu, walaupun belum mencapai mutmainah, namun karena sudah menjadi salikin, sudah bisa dikatakan ahli tasawuf tahap pemula gitu ya. Jadi mulhamah ini sudah jiwanya itu sudah terang, sudah banyak menapaki ibadah-ibadah batin gitu. Jadi ibadah-ibadah batinnya
ibadah-ibadah batinnya itu sudah hampir semuanya sama dia itu dijajaki gitu. Bukan hanya sabar ikhlas aja, tapi semuanya dijajaki, walaupun baru tahapan dasar atau tahapan ahli tasawuf tingkat pemula gitu ya. Jadi intinya mulhamah ini sudah bagus karena memang sudah banyak mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, dan hidayah-hidayah Allah itu sudah mulai masuk ke dalam hatinya, sudah menerangi jiwanya ya. Nanti kita bahas lagi lanjutannya. Cukup sekian, saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya, karena saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya, buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.